Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septiandri Aditama. Saya dari Fakultas Ilmu Komunikasi, Program Studi Public Relations. Di video kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari planning perusahaan saya dalam bentuk PowerPoint, yang dimana ini adalah tugas dari mata kuliah Kewirausahaan 1 dari kelas BD 402 yang diajar oleh Bapak Maulida Hiyatuddin. Planning perusahaan yang akan saya presentasikan adalah perusahaan saya yang bernama GoBuild. Jadi GoBuild ini adalah perusahaan online yang bergerak di bidang pembangunan, yang dimana kami menjual jasa para pekerja bangunan kepada konsumen. Yang cara kerjanya yaitu apabila konsumen akan membangun rumah dan ingin menggunakan jasa pekerja bangunan kami, konsumen harus menggunakan aplikasi yang dibuat oleh perusahaan kami dan harus mengisi detail bangunan yang diinginkan. Lalu setelah terkonfirmasi dan terverifikasi, maka akan kami proses dan kami akan mengirim pekerja bangunan ke tempat konsumen. Pada slide pertama ini adalah logo dari perusahaan GoBuild, dan yang berikutnya adalah tim saya, yang dimana ini adalah tim yang pertama untuk membangun rancangan-rancangan GoBuild. Di sini ada saya sendiri, Septiandri Aditama, sebagai tim leader, dan berikutnya Aris Riandamara sebagai development member, dan Novia Nurfarida sebagai development member, serta Hafidin Nur Hakim sebagai development member. Dan serta di bawah ini adalah selaku dosen mata kuliah Kewirausahaan 1 kelas BD 402, yaitu Bapak Maulida Hiyatuddin. Berikutnya, slide ini menjelaskan problem atau masalah yang biasa dihadapi konsumen kami, yang dimana nantinya masalah tersebut akan kami selesaikan lewat aplikasi kami. Yang pertama adalah kekhawatiran konsumen terhadap pekerja bangunan. Masalah ini akan selalu ada, mengingat bahwa para pekerja bangunan bukanlah orang-orang yang mereka kenal, dan mereka pun tidak tahu latar belakang dari setiap pekerja tersebut. Yang kedua, kelambanan pembangunan. Kelambanan pembangunan dapat membuang-buang uang konsumen, terlebih lagi apabila mereka dibayar per hari. Itu akan sangat merugikan konsumen. Yang ketiga, tingkat kepercayaan konsumen rendah. Konsumen tidak akan sepenuhnya percaya kepada para pekerja bangunan dikarenakan mereka bukanlah orang-orang yang mereka kenal. Biasanya untuk mengatasi ini, banyak para konsumen yang sudah dapat mengatasinya dengan cara menyewa mandor yang mereka kenal. Berikutnya adalah solusi dari masalah yang tadi. Di sini terdapat beberapa fitur yang akan ada di aplikasi kami. Pada saat konsumen menggunakan aplikasi kami, konsumen akan disuguhkan dengan beberapa fitur yang ada di sini. Dan konsumen yang pertama kali yaitu harus mengisi detail rumah. Di dalam fitur ini, konsumen diharuskan mengisi detail tempat yang akan dibangun, seperti luas tanah, bangunan dengan lantai berapa yang akan dibangun, dan lain-lain. Lalu setelah konsumen mengisi fitur dari detail rumah, maka aplikasi kami akan menyesuaikan dengan apa yang telah diisi oleh konsumen yang terdapat pada fitur berikutnya. Jadi desain rumah yang akan tersaji di dalam fitur tersebut sudah menyesuaikan dengan isi detail rumah yang sudah diisi oleh konsumen. Di dalam fitur desain rumah terdapat desain-desain rumah yang dirancang oleh berbagai arsitek, yang dimana saat arsitek mendaftarkan desain bangunannya kepada aplikasi perusahaan kami untuk dimasukkan di dalam fitur desain rumah, maka arsitek tersebut akan kami bayar. Dan lalu kami akan memberikan rating desain bangunan di dalam fitur ini, yang nantinya apabila desain bangunannya banyak dipilih oleh konsumen,
maka kami akan menaikkan rating desain bangunan tersebut. Dan lalu arsitek tersebut akan mendapatkan bayaran kembali dari kami sebagai tanda kerjasama kami dengan arsitek tersebut. Lalu tahap terakhir, konsumen dapat mengisi fitur desain. Lalu tahap terakhir, konsumen dapat mengisi fitur desain rumah atau desain interior. Lalu tahap terakhir, konsumen dapat mengisi fitur desain interior atau tidak. Itu terserah pada konsumen. Apabila konsumen mengisinya, di dalam fitur ini ada beberapa paket model desain interior yang nantinya kami akan bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan perancang desain interior sehingga desain interior bisa lebih memuaskan dan terpercaya. Di bawah ini ada slot untuk iklan dan beberapa iklan yang bisa dibaca oleh konsumen, dan kami akan mengembangkan kembali agar iklan ini nantinya tidak mengganggu konsumen dalam menggunakan aplikasi ini. Gambar yang kedua adalah gambar pemberitahuan bahwa apabila konsumen mengkonfirmasi pilihannya saat mengisi desain-desain tadi, nantinya ini akan tersimpan dan konsumen bisa melihatnya kembali kapanpun. Dan juga apabila sudah mengkonfirmasi pilihan desainnya, maka nanti akan ada fitur di mana konsumen harus memverifikasi, yang nantinya kami akan menemui konsumen untuk menerima uang awal pembangunan dari konsumen serta menandatangani beberapa berkas yang harus dipenuhi. Berikutnya adalah grafik target customer kami. Di sini kami menargetkan perusahaan lokal sebesar 34%, perusahaan asing sebesar 23%, dan konsumen menengah ke atas dan ke bawah yaitu sebesar 43%. Berikutnya ada market sizing. Market sizing kami yang pertama adalah PAM atau Potential Available Market, yaitu perusahaan kami mengharapkan target yang lebih luas, yaitu masyarakat kalangan menengah ke bawah dan ke atas, perusahaan-perusahaan lain yang membutuhkan atau menginginkan jasa kami dengan melihat permintaan pasar. Yang kedua adalah TAM, Total Addressable Market, yaitu perusahaan akan memiliki cabang di berbagai daerah guna memenuhi permintaan pasar akan suatu jasa atau layanan. Yang ketiga ada SAM, Served Available Market, adalah para masyarakat menengah ke atas dan ke bawah serta perusahaan-perusahaan yang di dalam jangkauan. Yang keempat ada SOM, yaitu Service and Obtainable Market. Pada perusahaan kami, segmen pasar yang bisa dilayani adalah para masyarakat perorangan atau sebuah perusahaan yang akan membangun gedung ataupun rumah. Berikutnya adalah kompetitor dari perusahaan kami. Ini adalah kompetitor dari perusahaan yang bergerak di dalam bidang pembangunan. Berikutnya monetization atau business model. Jadi perusahaan kami mendapatkan dana atau penghasilan dari yang pertama dari investor, yang kedua dari jumlah download aplikasi, yang ketiga penjualan jasa, dan yang keempat fitur premium. Dan berikutnya adalah pencapaian-pencapaian dari perusahaan kami. Yang pertama, Januari tahun 2022 menargetkan yang pertama kami memiliki partner, lalu pada Februari kami merancang ide, serta Maret melanjutkan dengan membangun ide rancangan, membuat aplikasinya, serta April mencari mitra usaha dan investor, dan bulan Juni mendirikan kantor perusahaan. Berikutnya adalah alokasi dana dari perusahaan kami.
Yang pertama, pembangunan kantor kecil sebesar 600 juta dengan presentase 48%. Yang kedua, perlengkapan fasilitas sebesar 350 juta rupiah dengan presentase 28%. Yang ketiga, biaya programmer pada awal pembuatan aplikasi sebesar 150 juta dengan presentase 12%. Yang keempat, pemasaran digital dan non-digital sebesar 50 juta dengan presentase 4%. Yang kelima, biaya operasional sebesar 100 juta dengan presentase 8%. Dan yang terakhir, gaji karyawan sebesar 6 juta dengan presentase 0%. Berikut adalah presentase alokasi dana perusahaan kami. Berikutnya ada marketing and customer acquisition. Jadi perusahaan kami mengandalkan dua pemasaran, yaitu pemasaran media digital dan pemasaran media non-digital. Pemasaran media digital, pemasaran yang dilakukan di media digital atau media sosial mengenai promosi atau iklan perusahaan tersebut. Nah, di sini adalah perusahaan saya. Yang kedua, pemasaran media non-digital, yaitu pemasaran yang dilakukan tanpa menggunakan media digital dalam mempromosikannya dan hanya menggunakan seperti spanduk, papan reklame, poster, dan lain-lain yang berbentuk fisik. Berikutnya adalah kontak details dari perusahaan kami. Bisa dihubungi lewat phone number, email, dan website. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.